Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai evaluasi materi dari week 1 sampai 13. Berikut nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dion Saputra Manurung dengan NIM 133210008 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Perkenalkan, nama saya Talia Seragi dengan NIM 114210009 dari Prodi D4 RPL. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani Siagian dengan NIM 1333119 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Dengan saya Jenita Manalu dengan NIM 133210050 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Perkenalkan, nama saya Rusdeni Haryanja dari Prodi D4 RPL dengan NIM 114210020. Nama saya Prasetyo dengan NIM 114210025 dari Prodi D4 RPL. Pada slide ini, kami akan memaparkan poin-poin dari evaluasi. Evaluasi yang pertama, waktu pembelajaran yang kurang efektif. Di mana maksud daripada evaluasi yang pertama ini, waktu pembelajaran dan waktu berakhirnya pembelajaran Delca ini sering sekali tidak sesuai dengan jadwal, di mana sering terjadi bentrokan waktu antara waktu pelajaran Delca ke pelajaran yang berikutnya. Yang kedua, jumlah partisipan yang terlalu banyak, di mana di dalam setiap pertemuan via Zoom bersama dosen tidak hanya terdiri dari satu prodi, melainkan dari beberapa prodi, sehingga partisipan di dalamnya terlalu banyak. Yang ketiga, adanya mahasiswa yang tidak mengaktifkan kamera, di mana dosen selalu mengarahkan atau menyuruh mahasiswa untuk mengaktifkan kamera. Kadang mahasiswa mempunyai alasan umum yang selalu dikatakan mahasiswa, yaitu internet kurang stabil. Yang keempat, jadwal mata kuliah sering berubah. Nah, di sini artinya jadwal mata kuliahnya sering berubah-ubah atau sering diganti-ganti, yang dimana kita harus tetap standby di hari yang lain atau hari yang sudah ditentukan. Yang kelima, waktu diskusi bersama dosen minim. Di mana yang kita lihat, waktu kita untuk menonton video lebih banyak daripada waktu kita berdiskusi dengan dosen. Yang keenam, yaitu proses belajar mengajar tidak kondusif, karena sikap tidak tenang dalam melakukan aktivitas belajar untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, kami akan menjelaskan poin-poin dari dampak. Baiklah, dampak yang pertama yaitu mahasiswa kurang tepat waktu mengikuti perkuliahan. Dampak yang kedua, kurangnya inisiatif mahasiswa dalam merespon. Dampak yang ketiga, dosen tidak mengetahui bagaimana kondisi mahasiswa tersebut. Dampak yang keempat, mahasiswa menjadi kurang bersemangat mengikuti mata kuliah. Yang kelima, kurangnya kesempatan mahasiswa untuk bertanya dan menjawab dosen. Dan yang keenam, yaitu rasa sopan santun mahasiswa yang masih kurang. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan poin-poin dari solusi. Solusi yang pertama yaitu sebaiknya jadwal dari mata kuliah tersebut harus lebih sesuai dengan yang dijadwalkan. Yang kedua yaitu membatasi jumlah partisipan Zoom atau tidak menggabungkannya dengan prodi lain. Yang ketiga, memberi sanksi kepada mahasiswa yang tidak mengaktifkan kamera. Yang keempat, jadwal mata kuliah sebaiknya lebih direncanakan agar mata kuliah lain tidak terganggu. Yang kelima, sebaiknya setiap minggu mahasiswa yang menjawab harus orang yang berbeda. Yang keenam, sebaiknya menegur ataupun memberi sanksi kepada mahasiswa yang tidak sopan.
Bagaimana memperkuat jadi sesuatu yang dihidupi? Pada setiap materi yang sudah dipelajari dari week 1 sampai 13, sangat dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana seperti karakter 3M yang menjadi landasan di ITDL, yaitu Martuhan, Marrohah, dan Marbisuk. Kita diajarkan menjadi pribadi yang tidak hanya pandai ataupun pintar, tetapi kita juga harus memiliki sikap dari nilai-nilai utama 3M, seperti sikap peduli, sikap tanggung jawab, dan tidak lupa juga yang paling utama adalah senantiasa mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Nah, seperti kita menghadapi masalah, disitulah kita juga harus mengandalkan Tuhan, harus mempunyai sikap pantang menyerah, tangguh, dan selalu berpikir positif. Baiklah, pada slide ini yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di mana artinya adalah apakah efek materi ini mempengaruhi ke depannya dalam kurun waktu tertentu. Materi dari week 1 sampai 13 sangat berpengaruh ke depannya dalam kurun waktu jangka panjang. Karena jika kita memulai menerapkan sikap-sikap yang diajarkan pada setiap materi pembelajaran Delca, week 1 sampai 13 seperti beriman, dedikatif, peduli, berintegritas, produktif, bertanggung jawab, berakal budi, dan juga tangguh. Yang merupakan sikap-sikap dari 3M, yang dimana ini sangat berguna buat kita baik di dunia pekerjaan, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun dari mulai sekarang sampai kita tua kelak. Sekian. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.